Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membuat rancangan atau membuat praktik yaitu VTP. VTP merupakan Cisco Property Layer 2 protokol yang mengatur penambahan, pengurangan, dan penamaan dari VLAN. Jadi, ketika pada VLAN baru yang dikonfigurasi pada salah satu VTP server, VLAN tersebut akan langsung didistribusikan dari terminal ke semua switch VTP server yang terhubung dengan VTP server. Baik, pada praktik kali ini kita akan membuat rancangan topologi mesh, yaitu yang kita butuhkan. Yang pertama, VC kita membutuhkan 6 VC dan 2 switch. Buatlah desain topologinya seperti berikut ini. Kita copy supaya lebih mudah dan tulisan ke sini. Baik. Kemudian kita ambil alat yang bernama switch. Pada switch kita memakai switch 2960. Setelah kita lanjut, kita memakai kabel strike dulu karena kita menghubungkan ke perangkat yang berbeda. Cara penghubungannya itu kita dari switch ke PC. Kita pun hubungkan di bagian kedua. Baik, setelah switch telah dihubungkan ke PC, kita hubungkan lagi switch ke switch dengan menggunakan kabel cross. Dan ya, rancangannya seperti begini. Kemudian kita rapikan dulu agar baik dilihat dan mempermudah kita untuk melakukan konfigurasi. Baik, agar mempermudahkan kita berikan label di sini atau penamaan di sini, yaitu server kedua. Begitupun dengan yang di bagian sini, server pertama. Oke. Pada server pertama, ubah nama PC-nya menjadi IP yang digunakan. IP PC pertama yaitu 192.168, kemudian 100.1. Kemudian nama yang kedua 192.168.200.1. Baik, kemudian pada PC ketiga 150.1. Baik, kemudian kita ke server kedua, ubah nama PC-nya menjadi IP yang digunakan, itu 192.168.100.2 atau titik 3, 100.3. Kemudian 192.200.3 atau kemudian 192.150.3. Baik, setelah namanya diubah, kita mengubah kembali yaitu alamat IP-nya. Pada PC pertama, alamat IP-nya yaitu 192.168.100.2, kemudian subnet mask, lalu kita ubah gateway-nya menjadi 192.168.100.1. Pada PC yang kedua, kita ubah alamat IP-nya menjadi
192.168.200.2, kemudian subnet mask, kemudian IP gateway-nya yaitu 92.168.200.1. Baik, kita ubah lagi ke alamat IP pada PC yang ketiga, yaitu 192.168.150.2. Baik, kedua, selanjutnya satu mas, kemudian baik, setelah semua PC pada server pertama alamat IP-nya telah diubah, kemudian kita beralih pada server yang kedua. Kita ubah semua alamat IP-nya. Kita mulai pada PC yang pertama. Kita ubah menjadi alamat IP 192.168.173. Kemudian untuk default gateway titik satu akhirannya. Dan setelah itu kita ubah ke PC kedua. Baik, kita ubah dulu karena salah. Baik, untuk PC kedua kita ubah menjadi 192.168.203. Alamat IP default gateway 192.168.201. Kemudian kita ubah pada PC ketiga, IP-nya kita ubah. Baik, setelah semuanya telah diubah, kita melakukan konfigurasi. Kita masuk konfigurasi pertama, itu kita mulai dengan server yang pertama. Baik, kita klik switch-nya, kemudian enter, terus kita klik switch konfigurasi terminal atau konfigurasi terminal. Apa itu? Baik, mungkin ada beberapa kesalahan. Kita mulai ulang dulu. Sebenarnya kita hilangkan. Ini setelah semuanya telah dikonfigurasi atau baik, setelah semua alamat IP-nya diubah, kita melakukan konfigurasi pada switch, yaitu kita awalannya itu kita ke server pertama terlebih dahulu. Klik switch, kemudian masuk ke CLI, kemudian konfiguran terminal atau config. Oh, invalid. Kita klik ulang, konfigur terminal. Oh, salah, awalannya itu kita ketik. Ulang. Baik, setelah semuanya berhasil atau setelah semuanya IP-nya telah diganti, marilah kita melakukan konfigurasi. Caranya itu kita, untuk yang pertama itu kita konfigurasi pada server awal atau server pertama dengan cara kita klik switch-nya, kemudian masuk ke mode CLI atau pada bagian ini CLI, kemudian kita klik switch, kita ketik enable, kemudian conf atau konfigurasi terminal, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita ketik host, untuk memberi nama switch kita ketik hostname
hostname, switch, hostname switch, garis bawah VTP, kemudian garis bawah VTP, spasi VTP, kemudian garis bawah server VTP, kemudian server huruf kapital semua. Oke, enter. Baik, kemudian kita membuat banner, yaitu kita ketik banner MOTD mod pagar selamat datang, selamat datang. Oke, text mode and with character pagar. Oke, enter. Pagar. Oke. Baik, setelah itu kita membuat password. Kita ketik line console O, line console O, atau 0, line console 0. Kemudian ketik lagi password Cisco, password Cisco, enter. Kita ketik login, kemudian exit, passwordnya itu Cisco, maka terubahlah menjadi passwordnya itu Cisco. Kemudian step selanjutnya kita men-setting queue atau telnet. Kita ketik line VTY 0 spasi 4. Kita ketik enter, kemudian kita ketik password Cisco. Enter, lalu kita ketik login dan kita ketik exit. Baik, selanjutnya kita ketik enable password Cisco, enable password, kemudian enable secret Cisco. Kita ketik enable secret Cisco, saya ketik Cisco. Baik, kita enter lagi. Oke. Kemudian kita setting VLAN. Kita ketik VLAN 2 atau VLAN 2, kemudian enter. Name Thomas, enter, kemudian exit. Selanjutnya VLAN 3, kita ketik name keuangan atau nama keuangan, kita klik enter, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita ketik VLAN 4, nama IT, dan kita ketik exit. Oke. Setelah semuanya berhasil, kita masuk kepada setting member port untuk tiap VLAN. Untuk settingnya itu kita ketik interface fast ethernet 0/1, fast ethernet 0/1. Kita ketik. Setelah semuanya diketik, kita klik enter. Kemudian step selanjutnya kita klik switch port mode access. Kemudian kita ketik switch port access VLAN 2. Nah, kita klik enter, kemudian exit. Itu pun dengan selanjutnya kita ketik interface fast ethernet 0/2, kemudian klik enter.
Kemudian kita klik switch for mode access, kita ketik kita klik enter. Baik, selanjutnya switch for access VLAN 3. Pada VLAN 2 bagian ini kita mau menjadi VLAN 3 agar memudahkan kita. Oke, kemudian kita ketik exit X. Step selanjutnya kita ketik interface Ethernet 0/3. Kita cari agar mempermudahkan kita ubah menjadi 3 dan enter. Dan kita cari lagi switch for mode access, lalu enter. Kemudian kita cari switch for mode access VLAN 3, kita ubah menjadi 4. Kemudian exit. Oke, setelah semuanya berhasil, kita masuk pada setting VTV server. Kita masuk settingnya. Caranya itu kita ketik VTV version 2, VTV version 2, kemudian enter. Invalid, oh salah pengetingan, sorry. VTV version 2. Oke. Kemudian VTV mode server, VTV enter. Device model ready. Selanjutnya kita klik VTV domain jaringan com, VTV domain jarcom, VTV spasi domain spasi jarcom ITIL.com, ITUNSRI ITAJ ITID. Kemudian kita klik enter. Baik. Kemudian fitting manager .sid semuanya telah berubah. Kemudian selanjutnya kita ketik VTP password jarcom, kemudian enter. Tunggu password jarcom. Oke, setelah selesai kita masuk ke setting port LAN. Dan cara kita ketik interface Ethernet, Ethernet 0/24, kemudian enter. Ada salah, oh fast Ethernet inter, oke, net double R. Ketika pengetikan pastikan kodenya itu benar semua teman-teman. Oke, selanjutnya switch for mode TRAN. Kita klik switch for mode TRAN, enter. Exit, kita klik exit 2 kali teman-teman. Oke, switch setelah masuk mode TRAN, kita klik lagi atau kita ketik copy on start agar semua yang telah dikerjakan itu berjalan. Oke, kemudian enter. Oke, kemudian kita lihat daftar VLAN dengan klik show VLAN, Oke, semua yang diubah tadi telah berubah seperti humas, keuangan, IT. Oke, dan FI nya juga telah berubah teman-teman. Pastrenya jadi 01 263. Untuk selanjutnya kita konfigurasi pada switch unknown. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch kedua atau server yang kedua. Kita klik switchnya, kemudian masuk mode CLI, kemudian kita klik enter dan enable. Oke, kemudian kita klik konfigurasi terminal. Kemudian kita langsung membuat passwordnya. Untuk membuatnya itu kita mengklik line console on, kita ketik line console non, enter. Oke, kemudian password Cisco, enter.
kemudian exit. Oke. Setelah paspor telah dibuat, kita men-setting new atau telnet. Klik atau ketik line VTY 0 spasi 4. Sebentar. Oke. Kemudian password, kita masukkan password Cisco. Sebentar. Kemudian login. Lalu exit. Oke. Oke, selanjutnya kita klik enable password Cisco. Ketik enable password Cisco. Oke. Kemudian kita ketik lagi enable secret Cisco. Secret Cisco. Baik, telah aktif. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu men-setting member port untuk tiap LAN. Dengan cara kita ketik interface fast ethernet 0/1. Interface fast interface (0/1). Enter. Kemudian kita ketik switch for mode access. Mode access. Kemudian kita klik enter. Oke. Baik, selanjutnya kita ketik switch for access VLAN 2. Kemudian enter. Lalu sabar. Switch for access switch for mungkin ada switch for oke. Kita ketik lagi switch for access VLAN 2. Pada bagian ini pastikan switchnya itu terspasi kemudian S, karena tadi salah mat Arab di makromi ya teman-teman. Kemudian kita ketik exit. Baik, selanjutnya interface fast ethernet 0/2. Untuk mengetiknya itu kita ketik saja awalan tadi dan diubah agar mempermudahkan kita. Dan kita cari lagi switch mode access. Kemudian enter. Dan kita cari lagi switch for access VLAN 2. Pada VLAN 2 kita ubah menjadi VLAN 3 dan enter. Oke. Kemudian exit. Selanjutnya interface fast ethernet 0/3. Kemudian switch for mode access. Kemudian switch for access mode VLAN 3. Menjadi VLAN 4 dan enter. Exit 2 kali. Baik, selanjutnya kita melakukan setting port trunk. Salah. Kita melakukan setting VTV client dengan cara klik configure terminal atau
kita klik VTP atau ketik VTP +2 version. Bentar. Kemudian kita ketik VTP mode cleaner. Aduh, udah salah. Lain VTP mode play CLIN. Apa yang salah? Switch config VTP ya, spasi mode spasi enter. Oh, invalid. Kenapa? Ternyata invalid teman-teman, mungkin ada yang salah pengetikan. Invalid detect at marker VTP baik. Kemudian VTP domain jarcom PTIL com PTONSRI PTID. Oke, kemudian kita ketik VTP password jarcom. Oke, setelah berhasil, kita lanjut ke mode setting port run atau tahap setting port run. Oke, kita ketik interface Ethernet 0/24, kemudian enter. Ada salah. Interface fast Ethernet face Ethernet. Oke, kemudian kita ketik switch port mode trunk, enter, exit, kemudian exit. Oke, pastikan semua pengetikannya berhasil. Kemudian kita ketik copy dan start agar pengetikannya itu dijalankan. Kemudian enter. Oke, selanjutnya kita melihat show VLAN atau VLAN yang telah berubah. Oke, inilah hasil konfigurasian kita tadi, semuanya telah berubah. Baik, selanjutnya setelah berhasil, selanjutnya kita tes koneksi dengan menggunakan HMP. Baik teman-teman, setelah semuanya berhasil dikonfigurasi, selanjutnya kita akan mengetes apakah semuanya sudah sukses, apakah konfigurasi kita telah benar. Baik, pertama kita akan menggunakan ini, pesan atau HMP. Apakah konektivitasnya telah terkonek PC ini ke PC sebelahnya dan hasilnya sukses. Kemudian selanjutnya PC ke 1 ke PC ke berapa nih? Kemudian dan ya, semuanya telah berhasil. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali teman-teman.